Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun nada. Yang jawab salam semoga masuk surga. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam utangnya lunas. Yang ainnya gede berarti tanda gede suaranya. Sekali lagi jawab salam dengan kompak dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan alimil ulama, asatidah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita sekalian, al-mukarram wal muhtaram, ad-da'i ilallah, al-ustadz Ubaidullah Murjani Yatim SDI MTD Mata'anallahu bidul hayati. Kita doakan semoga beliau senantiasa ditambah-tambah keberkahannya, dilancarkan umurnya dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Beliau ini orang soleh, maka jangan dulu dikubur kalaupun mati. Jangan dulu dikubur kalau belum. Kita doakan juga al-mukarram wal muhtaram, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Jihad, Bapak Haji Wahyu Ahmad Prayogo. Kita doakan semoga beliau beserta keluarganya diberikan keberkahan, diberikan kesehatan lahir dan batin, berkah umur, berkah rezeki. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang kami hormati para ketua, para sepuh bini sepuh, pimpinan pondok pesantren yang ada di sekitaran Masjid Besar Al-Jihad, tentunya juga beserta para santri sekalian yang hadir di sini. Yang mudah-mudahan para bapak, para ibu sekalian Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya salih salihah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah. Semuanya bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulangnya bisa kebeli mobil mewah, walaupun bayarnya agak susah. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah.
Yang belum punya jodoh biar segera menikah. Dan yang paling penting, jika sampai waktunya nanti ajal kita tiba, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Karena pada kesempatan siang ini, di mana hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu, pemimpin dari semua hari yang ada, yakni hari Jumat ini, Allah kumpulkan kita semua di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam rangka thalabul ilmi litigo imardotillah, mencari ridho Allah melalui peringatan Maulid Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kumpulnya kita di sini mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil daripada pengajian ini semoga hasil ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Rabbal. Salawat beriring salamnya tak henti-hentinya kita sampaikan, kita lantunkan dan kita bacakan kepada manusia agung, insan teladan sepanjang zaman. Orangnya belum pernah ke Bogor tapi namanya sudah tersohor. Orangnya belum pernah ke Bandung tapi sudah disanjung-sanjung. Orangnya belum pernah ke Cianjur tapi namanya sudah masyhur. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga diaku menjadi bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Manusia yang kucinta Nabiullah Muhammad, manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada al habibika khairil khalqi kulli. Manusia idolaku Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Nabi penuntun umat Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabi Allah
Muhammad maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibi ka khairil khalqi kulli di dunia Nabi Muhammad pemimpin di akhirat Muhammad maulana daiman abada ala habibika khairil khalqi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah siang ini meskipun terik panas matahari luar biasa, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk berbahagia, bersukacita, memperingati dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata Allah dalam surah Yunus ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradihi. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini kata Allah, bifadlillah dengan sebab anugerah karunia dari Allah. Apa karunia Allah? Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, adik-adikku dapat ilmu melalui belajar hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu. Itu adalah anugerah, fadl, karunia dari Allah Subhanahu. Wa bi rahmatihi, dan dengan sebab rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Kata Imam Abdullah bin Abbas pula, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur oleh Imam Suyuti, sesuai dengan ayat 107 surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradihi. Meskipun saya belum makan yang ada di situ, tenang, masih kuat, sebab sebelum sholat Jumatan sudah diajak makan siang oleh ketua DKM. Alhamdulillah. Apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya 107 yang maknanya wallahu a'lam bi muradihi? Wa ma, dan tidaklah arsalnaka, kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, illa melainkan rahmatan, halnya menjadi rahmat lil alamin, bagi alam semesta, bagi alam. Maka kata Allah tadi di surah Yunus ayat 58, sebab anugerah berupa ilmu dan rahmat berupa diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fabiyalika, maka karena itu, maka dengan sebab itu, falyafrahu, maka bergembiralah. Maka kita pada kesempatan siang ini gembira dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Kita sering dengar tadi ada qasidah Thala al-Badru. Memang hadis tentang Thala al-Badru ini dhaif, tapi boleh untuk kita amalkan dalam rangka fadhailul a'mal, penyemangat amal. Thala al-Badru alaina min saniyatil wajah wajib syukru alaina mada'al ida marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban Datul Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban sayyidi marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thala al-Badru, kalau kata Raihan, telah terbit bulan purnama. Jadi Nabi Muhammad digambarkan, dikiaskan, diumpamakan sebagai bulan purnama. Thala al-Badru, telah terbit. Tolaah, makanya di kita ada istilah menelaah, itu dari kata tolaah, bahasa Arabnya mutolaah. Tolaah artinya terbit, memutolaah, menerbitkan, memunculkan kembali pelajaran yang pernah kita pelajari. Maka kekuatan para santri, kalau kalian belajar seperti kitab kuning atau kutubut turat atau buku-buku umum yang dibaca, maka harus dimutolaah. Kekuatan para penghafal Quran ada di mana? Di murojaah. Ya. Jadi ibaratnya menghafal itu mungkin mudah, yang lebih sulit adalah murojaah. Sebab murojaah adalah sama dengan istiqomah. Istiqomah itu berat, ya, yang ringan itu istirahat. Istirahat. Thala al-Badru telah terbit bulan purnama. Terus apa lagi? Min saniyatil wada. Saat itu orang-orang Madinah yang namanya dulu Yasrib menyambut, datang itu Nabi Muhammad dari arah mana? Min saniyatil wada, dari arah lembah Wada'. Tabuk kelihatan. Mada'alila ida, beliau itu membawa seruan. Seruan apa? Kepada jalan kebaikan, keselamatan. Pada kesempatan ini kita bahagia, termasuk adik-adik kita tadi. Rohatil afayaru tasyadu filayalil maulidi wa darikul nuriyadadu min ma'ani ahmadi. Rohatil afayaru tasyadu filayalil maulidi wa darikul nuriyadadu min ma'ani ahmadi wa barikul nuriyadadu min ma'ani ahmadi wa barikul nuriyadadu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Artinya rohatil atyar. Atyar itu toyrun, artinya apa? Burung. Makanya kalau burung terbang tinggi, bahasa Arabnya lamma ta'turun.
Oh bukan ya. Lam yatir itu tidak terbang kalau lam yatir. Rohatil atyaru, rehat. Ini sudah bahasa kita. Rehat. Rehat itu apa artinya? Senang, bergembira, istirahat. Siapa yang bergembira, yang senang? Al-atyaru, burung-burung. Bayangkan Bapak, Ibu, adik-adik, saudara sekalian, burung saja itu bergembira. Rohatil atyaru, tasdu, bersenandung. Bersenandung luar biasa. Kenapa? Dilayani maulidi, di malam kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Itu burung bergembira. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari disebutkan ada saudara atau keluarganya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Pamannya, salah satu pamannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika pembantunya, budaknya ini Abu Lahab datang mengabari bahwa adik iparnya yakni ibunda Aminah binti Wahab melahirkan, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab membebaskan budak tersebut dan kemudian menyuruhnya untuk ikut membantu daripada ibunda Aminah binti Wahab. Bahagia. Makanya dimimpikan oleh keluarganya, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Keadaannya tidak mengenakkan. Kecuali ketika hari Senin aku diberikan kelonggaran. Ini sebab apa? Kita maklum bersama hari Senin adalah hari dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad, dan itulah kenapa beliau diberikan kelonggaran. Itu Abu Lahab, padahal dia tidak beriman. Tadi burung bukan manusia, dia bahagia. Maka kalau ada orang yang tidak bahagia dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, mungkin itu orang lebih jelek daripada Abu Lahab dan lebih jelek dari seekor. Maka kita pada kesempatan ini senada dengan ayat 58 Yunus tadi, fal yafrahu bergem. Kata As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang wafatnya tahun 2004, beliau seorang ulama yang dulu tinggal di Saudi Arabia, di Rusaifah. Beliau mengatakan, tidak layak, tidak pantas seseorang mengatakan apa dalil mencintai kanjeng Nabi, sebab untuk mencintai Nabi tidak perlu dalil yang sahih, tapi membutuhkan qalbun yang sahih. Tidak butuh dalil yang sahih, tapi membutuhkan hati yang bersih. Biasanya kalau cinta yang benar, dia akan benar-benar bersih dalam mencintai. Betul-betul. Yang namanya cinta bukan kalian suka dengan lawan jenis tanpa agama. Itu bukan cinta, tapi nafsu. Cinta itu buta. Cinta itu tidak buta. Buktinya bisa membedakan mana Aerox, mana Honda Beat. Cinta itu tidak buta, makanya bisa membedakan mana mobil Agya dan mobil Pajero. Itu cinta yang bohong. Cinta yang benar adalah cinta yang tulus karena Allah dan karena Rasulullah. Termasuk dalam kita mencintai Rasulullah Muhammad. Maka temanya juga meningkatkan cinta kepada Nabi. Satu waktu ada sebuah riwayat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ini hadisnya sahih. Kata Anas bin Malik, ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari ya? Ini kata para sahabat, hebat amat ada orang datang bertanya kapan datangnya hari ya. Lantas kata Rasul, hei kisana, hei saudara, Anda sudah bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Apa yang telah Anda persiapkan untuk menghadapi hari? Kira-kira kita udah siap belum menemui hari kiamat? Jangankan hari kiamat, mati saja rata-rata belum.
padahal siap belum siap, pasti kematian dan hari kiamat pasti akan datang. Masalah umur tidak ada yang tahu, Pak. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, bapak-bapak duluan. Sama saja, gimana saja pokoknya. Yang penting kita kapan saja waktunya harus senantiasa mempersiapkan. Sebab kata Nabi, al-qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amil lima ba'dal maut, dan beramal mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Ini orang tadi yang bertanya kapan hari kiamat akan datang, ditanya sama Nabi, apa yang telah kalian, apa yang telah kamu persiapkan, amal apa yang telah kamu peroleh, yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Apa kata orang tersebut, Pak? Aku biasa-biasa saja, sholat tidak seperti umumnya orang sholat yang hebat khusyuk. Zakat, sedekah juga banyak kurangnya. Apalagi kita sedekah pelit. Lewat kotak amal, kotak infak, kotak sedekah, ketika lewat pura-pura main HP. Ya. Ketika kotak amal sudah lewat, ada orang di belakang nepuk pundak kita. Dek, gini, diberikannya 100.000, kata pemuda tersebut. Subhanallah, tidak nanya, benar ini 100.000, dimasukkan ke dalam kotak amal. Lewat sudah sampai 5-6 orang ke kirinya, lalu disampaikan oleh orang yang di belakang, adek, itu uang adek tadi jatuh 100.000. Karena kalau orang pelit begitu, ya. Ketika ada lewat kotak amal, kotak infak, kotak sedekah, dibukalah dia punya dompet, walaupun sudah tanggal 20, tanggal tua, ya, itu peci sudah seperti dompet, saking tidak ada uangnya. Maklum kalau kita, Pak, bertahannya dari bulan ke bulan. Orang Amerika ada yang sudah pergi ke bulan, orang Eropa berpikir tinggal ke bulan. Tenang, orang kita tidak kalah, bisa bertahan dari bulan ke bulan. Apalagi santri, saya dulu ngalamin makan mie instan, pagi diseduh, dimakanlah itu kuahnya, minyak nanti untuk siang hari. Alhamdulillah, pengalaman. Nah, kembali, sedekah pun gak ada seperti orang yang hebat. Sebab kalau kita lewat kotak amal, kotak promo, dibukalah kita dompet, diseleksi lah isinya, ada lembar 100.000-an warna merah, ada lembar 50.000-an warna, 20.000-an warna, 10.000-an warna. Makin kompak karena pasti umumnya yang itu punya. 5.000-an warna, 2.000-an warna, 1.000-an warna, cukup sampai situ. Kalau orang pelit mana yang dikeluarkan? Tuh pelakunya. 1.000 juga ada dua, ada yang lecet, ada yang sambungan, mana yang dikeluarkan? Lecet. Lecet juga ada dua, ada yang sambungan dan tak sambungan, mana yang dikeluarkan? Masya Allah, ya Rasul, ini umatmu ya Rasul, aku umat Rasul ya Allah. Nah, ini sahabat yang bertanya juga sama, amalnya tak banyak, tapi kata yang bertanya itu, aku punya cinta kepadamu ya Rasul, aku cinta kepadamu, aku cinta kepada Allah Ta'ala. Lantas apa kata Rasul? Al-mar'u ma'a man ahbabta. Apa? Al-mar'u ma'a man ahbabta. Al-mar'u, seseorang itu, ma'a, beserta, man, orang, ahbabta, yang kamu cintai. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti beliau yang kali pertama masuk surga, maka insya Allah kita akan bersama beliau di Jannatul Naim, di Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Maka dari itu modalnya cinta. Di antara bentuk cinta kita teladani sesuai dengan tema ini. Teladani, contoh, itba'us sunnah, ihya'us sunnah. Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah cinta kepadaku. Cinta nama Nabi? Cinta nggak? Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sungguh ia telah mencintaiku. Maka buktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Muhammad. Waman ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka adalah ia bersamaku di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Mana banyak sunnah dari Nabi? Banyak. Sebenarnya yang kita lakukan itu, jika kita niatkan mengikuti sunnah Nabi dan kita tahu itu adalah sunnah Nabi, insya Allah dapat pahala. Contoh yang paling mudah, yang pakai baju putih, niatkan itba'us sunnah, ihya'us sunnah, menghidupkan, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak pakai baju putih tapi rapi, niatkan mengikuti apa kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah oleh kalian perhiasan, maksudnya yang terbaik, pakaian yang terbaik ketika masuk meskipun bajunya bukan putih, niatkan kita ini menghormati masjid. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan, baca doa, Allahumma firli dunubi wa tahli abwaba rahmatika, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu melangkahkan kaki masuk masjid, baca doa masuk masjid, diniatkan mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi, itu dicatat sebagai cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ketika anak-anak santri tidur, misalnya sebelum zuhur atau setelah zuhur, di waktu makan siang jika ada waktunya, niatkan qailulah, tidur sejenak, niat ikut sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan dengan tangan kanan, termasuk di antara cara Nabi tadi, karena disinggung oleh Pak Haji, di antara yang seperti ini, begitu ya. Termasuk juga kalau ngambil lagi gampang, ya, supaya gampang lagi, dungkuknya gampang ngambil lagi, itu diantaranya. Meskipun begini pun boleh, tapi Nabi pernah bersabda, la aqulu muttaqian, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Ternyata para peneliti sudah meneliti hebat secara medis, kenapa tidak menyandar, kenapa juga tidak membungkuk, ya, tapi dengan tegak supaya jalannya ini, datangnya ini makanan dengan teratur dengan baik. Bahkan Nabi pun tidak makan minum sambil berdiri, kecuali mungkin dalam kondisi tertentu yang terdesak. Supaya apa? Supaya baik pula datang kepada bagian-bagian yang menjadi hak daripada terhadap makanan itu. Itu sunnah-sunnah Nabi. Baca doa mau makan, beres makan, baca hamdalah dan doa usai makan. Niatkan karena Allah, niatkan ketika hormat kepada orang lain, niatkan mengikuti Rasulullah. Semuanya harus diniatkan karena Allah dan Rasul. Niatkan mencari ridho Allah, niatkan menghidupkan dan mengikuti sunnah-sunnah dan tentunya syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga membuktikan cinta kepada Nabi apa? Dengan banyak baca sholawat. Tadi daripada khatib kita Syekh Al-Ustaz Ubaidullah Murjaniyatin SPD MPD belum mengutip ayat 56 surah tadi, Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat. Malaikat itu bentuk jamak, Pak. Kalau tunggalnya, mufradnya itu malak, malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil dan lainnya. Jamaknya malaikat. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir karya beliau merinci biar kita nggak salah paham dan nggak gagal paham. Sebab hari ini orang yang tidak ngaji, apalagi tidak masuk pondok pesantren, ada yang salah paham, ada yang pahamnya salah. Yang bagus memang muslimin muslimat lengkap, yang nggak bagus muslimin muslimah. Karena tidak ngaji. Beruntunglah anak-anakku para santri ini ngaji. Lihat apa kata Imam Al-Qurtubi. Makna Allah bersalawat adalah Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan makna malaikat bersalawat adalah memohonkan ampun untuk baginda Rasulullah Muhammad. Sedangkan kita umat muslim, kaum beriman, bersalawat adalah menyanjung dan memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dan jelas kata baginda Rasul dalam kitab Sunan An-Nasai nomor 1267, man shalla alayya sholatan wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja. Lihat 3 keutamaannya di hadis ini. Sallallahu alaihi asram, Allah pasti akan melimpahkan 10 limpahan rahmat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, wa khuttat anhu asyru khati'atin, Allah akan menghapus 10 kesalahan. Alhamdulillah. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan akan diangkat 10 Maka mudah-mudahan kita dengan senang bersalawat kita mendapatkan rahmat yang begitu banyak dari Allah. Kita dengan bersalawat diampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita yang senang bersalawat diangkat derajat dunia, derajat akhirat oleh Allah Ta'ala, tersebab senangnya kita membaca salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika disebutkan nama Nabi saja, mestinya kita senang dan mestinya kita bersalawat untuk Nabi. Apa kata baginda Nabi? Al-bakhil, orang yang pelit. Man adalah orang lam yusolli, yang tidak bersolawat. Man dukirtu lam, man siapa orang yang ketika disebut namaku lam yusolli alayya, ketika disebut namaku tidak mau bersalawat kepadaku, kepada baginda Rasulullah Muhammad. Jadi kata Nabi apa? Al-bakhilu, orang yang pelit,
Man adalah orang dzukirtu ketika disebut namaku indahu di sisinya, di sisi di dekat kita, lam yusolli alayya, kata beliau, tidak bersalawat untukku. Maka janganlah kita bosan membaca, menyebut, sampaikan salawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Inna zurtum bima rajatum, ya akramal khalqi ma nakunu. Inna zurtum bima rajatum, ya akramal khalqi ma nakunu. Kunu rajana bikulli khairin wajtama al-bar'u wal-usul. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka di antara bentuk cinta kita kepada Nabi, di antara bentuk pengagungan kita kepada Nabi, kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara, kelahiran Kampung Tanara, Serang, Banten, tahun 1813, wafat 1897 di Ma'la, Makkah Asy-Syarif. Beliau salah satu murid daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Jadi kami dari tanah Jawa punya guru yang berguru ke orang Kalimantan, ya, ke tanah Sambas, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Di antara murid beliau juga ada Mbah Khalil Bang. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab karya Syekh Nawawi yang berjudul Al-Futuhatul Madaniyah, bahwa di antara cabang iman yang ke-9 adalah mengagungkan Nabi dengan senang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Banyak sekali sirnot bentuk-bentuk bacaan sholawat. Mau sholawat nariyah silahkan, cuma ada yang anti dengan sholawat nariyah. Kemudian karena ketidaktahuan, karena kejahilan, kebodohannya, mereka memfitnah. Namanya saja salawat nariyah, dari kata nar artinya api neraka itu. Inilah orang yang tanpa ilmu, padahal dia bisa bertanya kepada orang yang tahu. Kenapa disebut nariyah? Di antara filosofi disebutkan dari kata nar, maksudnya ini salawat saking mujarabnya seperti kita memasukkan tangan ke api, langsung terasa panas. Itulah saking mujarabnya salawat nariyah. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita baca sebanyak 4.444 kali, baik itu sendiri atau bersama-sama, insya Allah Allah akan menyampaikan segala hajat dan kebutuhannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfaridu bil qurabu wa tuqda bil awadi wa tunalu bil rahmati wa husnul khamatimi wa yusaqal ghalamu biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi bi
ونفس بعذابه كل معلوم. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salawat juga bisa wasilah, bisa menjadi perantara, tidak sekedar kebutuhan kita tercukupi, tapi juga kalau kita dicolimi, dicahati oleh orang lain, kita baca salawat asbili jolimin, maka orang yang jolim akan ketemu lagi yang jolim, kita selamat. Asbili jolimin, ya Allah, sibukkan orang yang jolim, ketemu lagi dengan orang. Wa akhrijna, dan keluarkanlah kami min bainihim, dari mereka yang jolim tadi, disalimin dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni bi-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka dari itu, yuk kita sama-sama melalui momentum Maulid ini perbaiki akhlak kita dan teladani contoh semua perilaku kehidupan baginda Rasulullah Muhammad, dan semua kebaikan niatkan karena mencari ridha Allah, dan tentunya berusaha mencontoh segala kebaikan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbanyak salawat. Semoga asbab salawat ini memasukkan kita ke dalam surganya Allah, dan kita semua diaku bagi dari umatnya mendapatkan syafaat dari kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin pagi yang bisa kami sampaikan para sepuh, para kiai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar. Maklum, saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Insya Allah yang dekat dari tempat ini bisa sampai nanti malam kosongnya tahajud wahyu, ditunggu malam nanti. Insya Allah kita bisa bersua kembali. Mohon maaf ada segala khilafan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kebodohan al-fakir. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat min hayati ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا قرابة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.